warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun sedulur-sedulur semua berada, rekan-rekan sekalian semuanya, kita malam ini berjumpa lagi dengan wisata mistis YK. Kita kali ini berada di salah satu makam daerah Tegal, Slawi. Di sini makam ini dianggap para orang-orang untuk mencari sebuah pesugihan yang katanya itu memang benar-benar menghasilkan. Dan kita malam ini akan menguak mitos tersebut, ataukah benar-benar faktanya seperti itu. Kita akan nanti menelusuri bagaimana ceritanya yang ada di dalam, baik secara gaib maupun seperti apa. Nah, setelah itu juga nanti kita ditemani bersama Ki Albert untuk menelisik lagi ke dalam. Kita panggil dulu soalnya. Ya, Ki. Iya, selamat malam Mas. Selamat malam, Ji. Selamat malam seluruh wisata mistis YK. Berjumpa lagi dengan saya. Oke, Ki. Kita malam ini berada di salah satu katanya makam daerah Slawi, Tegal. Mitosnya, kalau kata-kata orang gitu kan, di sini nih makam ini tempat untuk mencari pesugihan karena ada banyak pohon besar di sini, juga ada makam-makam yang di dalamnya. Itu gimana, Ki? Ya, memang di makam ini itu mitosnya warga setempat pun bilang seperti itu, bahwa makam ini tuh diperuntukkan untuk mendapatkan nomor togel. Nah, dan untuk pesugihan. Tapi nanti kita coba masuk ke dalam, apakah benar mitos itu ada di sini, ataukah hanya sebuah sugesti atau sebuah omongan dari warga setempat. Oke, baik, kalau begitu kita langsung telusuri ke dalam ya, Ki ya? Iya. Oke, baik para sedulur, para rekan-rekan sekalian wisata mistis YK, tetap ikuti perjalanan kami. Kita sekarang masukin area makam. Ini ada sebuah keranda. Ini kerandanya ada dua ini. Dua, iya. Sedulur boleh masuk. Ini ada dua keranda, atau yang bawahnya itu untuk pemandian biasanya, Ki. Iya. Oke. Tetap ikuti terus, masuk kita. Oke, teman-teman, di sini ada, boleh dilihat, ada dua pohon besar ini. Di sini ada apa, Ki? Ya, saya merasakan ada aura energi negatif, yaitu ada sosok ular di sini, di pohon ini. Pohon yang paling besar ya? Paling pohon besar. Coba amatin daun yang ini, yang beda sendiri. Ini ada apa, Ki? Kalau di sini boleh diterangin, Ki? Ini kita di sekitar ini terdapat, ini ada sosok ular. Jadi dia melingkari pohon. Ya, dia berada di atas itu. Ular warna hitam di sini. Saya melihat di sini. Tapi ketika saya mau ajak komunikasi, itu dia kelihatannya tidak suka, terus dia menghindar. Tapi kita biarinlah, kita coba ke tempat yang lain. Baik.
Kalau di sebelah sana itu ada Kalau makam. di sini itu ada 3 pohon besar yang disinyalir itu mempunyai energi yang lumayan. Coba nanti kita telusuri. Mari. Ayo kita tetap ikuti. Baik para sedulur sekalian, coba kita lihat ini bangunannya memanjang gitu ya, bangunan memanjang, ada makam juga di dalamnya dan ada pohon di tengah-tengah bangunan itu. Kita lihat di Albert sedang melakukan interaksi atau menunjukkan untuk komunikasi terhadap sosok yang ada di sana. Ya, baik sedulur wisata Mistis JK. Ini kita masuk di komplek makam. Nah, inilah yang dikatakan orang itu makam kejepit. Karena apa? Bisa sedulur wisata Mistis JK kasihkan. Ini makam pertama. Ini makam kedua, dan dia ada pohon di celah di apa namanya, batasi di jarak sama pohon. Nah, ini ibaratnya dikasih space atau apa namanya, berjarak dengan makam yang kedua dengan makam ini. Yang jelas ini kalau menurut penerawan saya, satu sosok rumah bagi yang jelas ini saya tadi sempat berkomunikasi dengan penunggu sini. Ini adalah makam keluarga. Jadi makam keluarga dalam artian keluarga keraton, masih ada hubungannya dengan keraton Yogyakarta maksudnya. Jadi tempat ini yang dinamakan makam kejepit ini ada 3. Ini istri dan anak, ini bapaknya. Kalau menurut menurut terawangan tadi, komunikasi saya tadi, ini ayahanda ini bernama Raden Hadi Wijaya. Raden Hadi Wijaya. Kalau istrinya itu namanya siapa sih? Kalau istrinya coba kita telusuri. Ini tidak ini saya coba komunikasi. Ini sosoknya bernama Raden Ayu Ning Tias. Raden Ayu Ning Tias. Raden Ayu Ning Tias.
Sedangkan yang anak ini bernama, agak modern sebenarnya ya. Anaknya itu namanya? Anaknya dia bernama Rahmawati. Di sini dia bernama Rahmawati. Jadi mungkin ini orang kepercayaan dari atau mungkin abdi dalam Keraton Jogja yang mengembara sampai ke Tegal. Apakah itu untuk menyebarkan agama atau memang mau membangun sebuah kerajaan di sini. Tapi beliau tadi mengungkapkan bahwa sebelum niat itu terjadi, beliau sudah gerah-gerahan, sakit-sakitan. Setelah sakit-sakitan, terus beliau itu meninggal dunia. Nah, akhirnya mereka bertiga dimakamkan di sini. Nah, jadi ini masih ada silsilahnya ya, dari Keraton Ngayogyakarta terhadap siapa tadi namanya, Pak Raden Hadi Wijaya gitu. Iya. Jadi kalau menurut terawangan saya ini masih ada dengan hubungannya dengan Hamengkubuwono II. Ya. Ini beliau nyampe sini sekitar tahun 1800-an. Ya. Tapi kalau meninggal beliau tadi tidak mengungkapkan. Ya, tidak mau mengutarakan iya, dari kapan. betul. Baik, para sedulur, ini tadi Ki Albert sudah melakukan komunikasi, melakukan interaksi terhadap makam yang ada di sini. Itu adalah makam dari abdi dalam Keraton Ngayogyakarta. Selain makam ini juga di sekitar sini masih ada banyak gitu ya, masih ada pohon-pohon yang benar-benar dianggap sebuah keramat katanya. Kita jalan lagi Bu. Ya, ini tadi saya dapat bisikan itu di sini yang dianggap mitos oleh masyarakat itu pohon yang dekatnya ada sumur. Oh, pohon yang paling dekat ada sumur. Yang ada sumur lah, disitulah biasanya orang itu mengungkapkan maksudnya. Jadi ketika berdoa di sini itu langsung ke sumur itu. Dan kita coba lihat apakah benar ada siluman babi di sana. Ya, di sumur itu tadi. Ya, yang jelas ini tadi ketika kita masuk saya melihat sebuah gerbang. Jadi sebuah gerbang goib itu, terus kita masuk ke sini, kita telusuri, terus akhirnya kita sampai di sini. Nah, kita akan membuktikan apakah benar di sumur yang dekat pohon itu merupakan mitos dari masyarakat sini. Ya. Baik, kita tetap ikuti perjalanan kita di wisata. Para sedulur sekalian, rekan-rekan sekalian, kita akan berjalan mencari. Tadi katanya ada pohon yang mempunyai sumur dan di sana terdapat sebuah siluman katanya. Jadi Ki Albert sedang melakukan komunikasi. Oke, kita tetap ikuti perjalanan. Para sedulur, kita sudah menemukan ini pohonnya yang ada sumurnya, tapi di sebelah sana.
Iya, pegangkan. Coba, Mas, kamera. Dia bergoyang sendiri. Terus ya, terus cut. Oke, ya. Jadi ketika saya buka ini ada suara tes langkah, tapi terus hilang. Jadi ini sedulur bisa mistis juga ternyata benar apa yang saya dapat bisikan tadi, itu bahwa ada sebuah pohon, di situ ada sumur. Nah ini kita temukan. Ini kita temukan, tapi saya mohon untuk nanti ini jangan ibaratnya ngambil air dari sini, ya. Ini sosoknya apa, Ji? Ini tadi saya lihat tidak ada sih, ada suara seperti apa, babi. Tapi kita kejar di sini tadi dia nggak muncul. Makanya coba kita telusuri ke tempat yang lain. Oke. Atau mungkin untuk menunjukkan eksistensi nanti siapa yang berani untuk beruji nyali di dekat sumur ini. Nanti warga sekitar sini mungkin akan, atau nanti siapa yang berani beruji nyali di sini, ya. Oke, mungkin karena kan tadi kita juga mengajak warga ya, Ji, ya. Ada salah satu warga sekitar sini yang memang dia tahu gitu seluk-beluknya daerah sini, dan ini rekomendasi dia karena dia melihat video kita dari channel YouTube Wisata Mistis kita. Oke, ya kita akan coba telusuri lagi. Kita siapkan tempat yang siapkan tempat yang pas untuk uji nyali. Oke, baik para sedulur Wisata Mistis YK, dan ini tadi kita kan sudah mengajak salah satu warga sekitaran sini. Beliau ingin melakukan uji nyali di belakang sini, dan karena tadi setelah Ki Albert menelusuri sepertinya tempat ini cocok untuk dilakukan uji nyali. Ya, kita panggil dulu salah satu warga sekitar daerah Slawi. Oke, baik Pak. Selamat malam Bapak. Malam. Dengan Bapak siapa? Bapak Rana. Bapak Rana. Oke, baik para sedulur, para rekan-rekan sekalian. Ini namanya Bapak Rana. Nah, warga sekitar sini ya Pak. Sekitar sini. Nah, warga sekitar sini daerah Slawi Tegal yang dalam lingkup tempat ini. Kira-kira ada pengalaman mistis apa Pak di daerah sini? Kalau pengalaman mistis secara langsung tidak. Ya. Nah, tapi kalau dari masyarakat lain itu pernah menceritakan kalau tempat ini itu pernah atau mungkin biasa digunakan untuk orang-orang mencari nomor buat SDSB apa togel begitu. Oh, untuk nomor gitu ya. Ya. Oke Pak, ini kita tadi sudah menelusuri bersama Ki Albert. Nah, Pak Rana kira-kira mau nggak uji nyali di dekat sini, dekat pohon itu? Siap. Siap ya? Siap. Oke, baik para sedulur, Pak Rana sudah melakukan siap untuk uji nyali di sini, sekarang kita sini. Nanti kita akan lihat, tunggu di jauh, gitu kan, dari jarak jauh, sekitar 20 menitan ya Pak ya? Siap. Oke. Kalau misalkan Bapak siap dan tersedia, tim akan mempersiapkan lokasinya, kamera dan segala hal. Nanti Bapak tinggal di sini, oke? Siap. Oke, siap. Baik, para sedulur, tetap ikuti perjalanan wisata mistis YK. Oke, baik para sedulur wisata mistis YK. Pak Rana siap? Siap. Oke, siap. Akan kita tinggal ya nanti ya. Siap. Untuk melakukan uji nyali, kita lihat sekitar 20 menitan nanti apa yang terjadi dengan sekitaran sini atau di pohon sini. Nanti kalau misalkan nggak kuat lambaikan tangan atau pergi ya Pak. Siap. Oke, siap. Oke, selamat menjalankan misi ini. Terima kasih. Ya.
Nah, ini di sini saya sudah mulai merasakan ini, walaupun baru sebentar sudah mulai merasakan hawa yang tidak enak. Ini mungkin sudah mulai merinding dari tangan sampai ke tengkuk. Saya ini merasakan semakin saya mendekati pohon ini, saya semakin merinding.
Tintin tadi sudah menunggu sekitar 20 menit ini Mas. Apa tadi saya masuk sini sepertinya Anda menghadap ke sana gitu. Gimana Mas sana? Ya memang tadi dari awal saya ditinggal emang udah langsung merasakan itu. Itu langsung merinding ini. Sekarang juga masih merinding ini. Masih merinding? Ya. Jadi sempat pemirsa ya, para sedulur dan rekan-rekan sekalian. Saya lihat tadi Mas Rana itu duduk dan menghadap sana. Itu kenapa melakukan itu? Sebenarnya saya cuma ingin lebih merasakan suasana sekitar gitu, lebih ingin memfokuskan. Karena dari awal tadi seperti tadi itu sampai sekarang itu situasi hawanya itu benar-benar tidak enak. Iya, sampai sekarang ini masih panas, masih keringetan. Ini basah semua ini badan. Gitu. Terus ada kira-kira hal-hal lain yang dirasakan selain panas? Kalau melihat secara langsung sih enggak. Suara juga enggak ada yang terlalu jelas terdengar gitu. Ya cuman mungkin di perasaan adanya merinding itu sama panas sekali itu. Baik, para sedulur sekalian, wisata mistis YK. Di sini Mas Rana sudah melewati uji nyali tadi Mas. Uji nyali selama 20 menit kita pantau sama tim itu dari kejauhan. Nggak kelihatan tadi Mas ya? Betul. Nggak kelihatan. Dan itulah tadi pernyataan dari Mas Rana. Oke Mas, terima kasih sudah melakukan uji nyalinya. Mungkin kita bisa melihat atau bisa merapat, kita panggil Ki Arbet untuk sedikit menelisik gitu atau melihat lagi pandangannya terhadap uji nyali yang dilakukan oleh Mas Rana. Oke, Ki Arbet. Ya. Oke. Ya. Nah, Ki, ini tadi Mas Rana tuh kan udah uji nyali di sini, dia berani. Kira-kira kalau secara dimensi gaibnya dari kita pantau dari kejauhan, dia tadi merasakan apa Mas? Merinding. Panasan. Merinding, panas ini sampai sekarang juga masih keringetan dingin. Gitu. Itu sini Mas. Terus apa kira-kira Ki? Ada namakan gimana? Nah, jadi tadi di sekitar sini itu memang ada sosok siluman babi. Jadi dia awalnya di ujung sebelah sana itu, di ujung sebelah sana ya siluman babinya di situ. Terus dia bergerak menuju ke pohon ini dan ke sumur. Nah, kalau hawa panas yang dirasakan itu memang karena benturan. Padahal ini di alam beda. Energi jenengan, energi Mas Rana dengan energi yang ada di sini itu benturan. Jadi ada sesuatu yang kayak Terhantam gitu ya. Ya. Terhantam. Jadi Mas Rana merasakan ada seperti panas badannya sampai dia mengeluarkan keringat. Terus kalau saya tadi lihat dari aura Mas Rana itu ada sedikit ketakutan sebenarnya Dalam hati kecilnya ya, dia. ada yang ketakutan karena dia berwarna oranye. Ya, oranye itu bisa dikatakan bahwa takut, bimbang, atau di sini tuh berkecamuk. Di sini tuh berkecamuk, iya enggak. Nah, tapi nggak apa-apa, ini sebuah pengalaman untuk Mas Rana. Betul. Yang dinyatakan dengan berhasil Mas Rana untuk menghadapi nyali ini. Oke, baik kita lagi. Ya. Oke, baik para seluruh wisata mistis YK dimanapun Anda berada, itu tadi sebuah uji nyali yang dilakukan oleh Mas Rana dan kesaksian beliau sendiri selaku warga sekitar gitu kan, untuk bukan mengetes ya, maksudnya mengetahui gitu aura-aura yang ada di sekitar sini. Baik, jangan kemana-mana, kita tetap jalan-jalan di sekitaran area sini, ikuti terus perjalanan wisata mistis YK. Baik para seluruh sekalian wisata mistis YK dimanapun Anda berada, kita tadi sudah menelusuri baik dari masuk ke makam terus ke belakang melakukan uji nyali, dan kita menelusuri melihat pohon gerbang yang paling besar ini kan, ibaratnya kata orang itu gerbang
ini adalah sebuah pohon gitu. Kita sekarang udah di akhir perjalanan kita di tempat ini gitu kan. Nah, mungkin ada kesan apa gitu kita lakukan untuk setelah melakukan perjalanan sekitar sini? Ya, baik, sedulur wisata mistis Jogja, ini tadi setelah kita telusuri dari kita masuk itu sudah hawanya sudah tidak begitu bersahabat. Terus kita tadi menemukan sosok ular yang besar di pohon yang pertama tadi. Terus habis itu kita adakan uji nyali tadi. Terus muncullah sosok siluman babi yang tadi akhirnya bergerak. Terus akhirnya Mas Rana tadi membuktikan di daerah sini itu ternyata energinya begitu kuat. Terus kalau untuk mitos warga yang katanya itu untuk untuk mencari nomor togel, itu sebenarnya saya kira itu tidak ada, dan itu aliran yang menyesatkan, karena kemungkinan dari makhluk sini itu dia mungkin akan memberikan, dan itu yang membuat manusia itu akhirnya menjadi ketagihan. Dia ke sini ketagihan, akhirnya ke sini, dan dia tidak mau bekerja, tidak mau berusaha, dia yang penting mengandalkan yang di sini. Nah, pesan saya itu janganlah untuk meminta kepada makhluk apapun selain kepada Allah, karena itu sangat berdosa sekali. Jadi tempat ini sebenarnya hanya sebuah makam yang dipenuhi oleh beberapa pohon besar, terus yang dijaga tadi oleh ular dan siluman babi. Tapi kita tidak mau untuk berbenturan dengan mereka yang ada di sini. Cuma kita tadi kan cuma mereview tempat ini. Alhamdulillah kita bisa selamat, dan ini biasanya waktu sudah tidak bersahabat lagi dengan kita, lebih baik kita mundur. Oke. Ya. Tapi untuk tadi yang saya lihat atau rumor-rumor dari warga setempat untuk yang pesugihan itu tadi gimana? Ya, memang apa yang seperti saya katakan tadi di awal, memang di sini orang yang benar-benar tirakat di sini itu akan ditemui oleh siluman babi. Ya, berarti yang mengabulkan atau yang untuk tujuan dari orang meminta nomor, minta pesugihan itu terhadap siluman itu ya? Siluman babi. Bukan ya. Terhadap sosok makam yang ada di sini ya? Bukan. Baik. Ya, kita tadi. Ya. Oke, baik para sedulur wisata mistis JK dimanapun Anda berada. Akhir pada malam hari ini untuk kita mereview sebuah makam di sini daerah Slawi, Tegal, itu kita akhiri. Jangan kemana-mana, ingat like, komen, dan subscribe, serta share kepada teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Tetap ikuti perjalanan kami di Wisata Mistis JK.